Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Arm for Battle memberikan kita pembelajaran akan perlengkapan yang dimiliki oleh orang percaya dalam menghadapi si jahat dan seluruh antek-anteknya, yaitu roh-roh jahat yang ada di udara. Episode yang ketiga ini berjudul Kasut Kesiapan Injil Damai Sejahtera. Efesus 6 ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah alas kaki tempur dari tentara Romawi yang dikenal sebagai kaligai atau kaliga. Ini adalah sandal militer dengan sol yang tebal dan juga memiliki paku-paku yang dipakai oleh pasukan infanteri atau pasukan jalan kaki dari Romawi. Nah, sandal ini memang dirancang dengan tali pengikat dari mata kaki sampai kepada betis. Kaliga ini walau diperlengkapi dengan paku seperti sepatu sepak bola atau mungkin American football, juga ditujukan bukan untuk lari cepat. Karena kalau dipakai lari, justru di tanah atau di jalan yang berbatu-batu, mereka bisa tergelincir. Nah, kaliga dipakai justru untuk berbaris, khususnya waktu mereka akan bertempur, karena waktu itu kan frontal. Dan pertempuran jarak dekat itu biasanya selain memakai pedang, juga adalah memakai kekuatan kaki. Musuh-musuh mereka yang waktu itu mungkin kurang terlalu diperlengkapi dengan peralatan tempur yang baik, biasanya mereka telanjang kaki atau mungkin cuma pakai seadanya saja. Berbeda dengan tentara Romawi, sehingga itu bisa membuat mereka mendapatkan banyak keuntungan. Minimal ada dua keuntungan yang didapat dengan kasut atau sendal yang ada pakunya itu. Pertama, memberikan tentara itu stabilitas kepada prajurit yang berbaris untuk bertempur, karena paku-paku tadi itu akan membantu menancap di tanah sehingga tidak mudah mereka terpleset, apalagi kalau berperang di tanah yang berlumpur atau yang becek. Yang kedua, membuat musuh tidak mudah mendorong mereka sehingga mereka jatuh ke belakang, tapi justru menguatkan mereka untuk terus maju dan mendesak musuh. Pesan dari peralatan ini sangat jelas kepada kita para pembaca. Di dalam dan melalui Injil damai sejahtera Kristuslah kita berdiri kokoh, berdiri dan bergerak maju dalam pertempuran rohani kita. Ada dua aspek dalam Injil damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera dengan Allah atau berdamai dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang terpisah dengan Kristus tidak akan pernah mendapatkan kedamaian yang sejati. Apapun usaha manusia berusaha untuk mencapai kedamaian, mau itu mereka pergi ke tempat yang paling tenang, yang tidak banyak keramaian, atau di tempat-tempat yang berusaha dia kejar untuk mendapatkan serenity, justru biasanya tidak akan membuat mereka mendapatkan secara kekal, kecuali mereka menemukan di dalam Kristus. Kedamaian yang sejati bermula saat kita itu berdamai dengan Allah. Saat kita menerima pengampunan dosa kita melalui karya penebusan Kristus Yesus. Kita mengalami kelahiran kembali. Dan kedamaian ini tidak bisa dibanding dengan apapun juga. Saya masih ingat dengan sangat jelas. Pada waktu saya membuka diri saya dan mengizinkan Roh Kudus melahirbarukan saya. Dan saya punya satu relasi yang baru dengan Tuhan. Saat itu ada satu yang lenyap, yaitu ketakutan dan rasa tidak aman saya setiap kali saya akan tidur. Karena biasanya itu menjadi momen yang paling menakutkan bagi saya. Kalau besok saya tidak bisa bangun lagi, apakah saya akan bersama dengan Allah atau saya di neraka karena dosa-dosa saya, karena kebejatan moral saya. Dan sejak itu sampai sekarang, saya memiliki satu keyakinan penuh akan damai yang melampaui akal dan pikiran saya. Bila kaki kita tertanam di atas damai sejahtera karena kelahiran baru,
maka kita akan sanggup menahan segala serangan yang mematikan dari si iblis, yang menghantui kita dengan ketakutan, dengan maut, perasaan tidak tenang, karena tidak punya jaminan hidup kekal. Nah, yang kedua, setelah kita berdamai dengan Allah, kita memiliki damai sejahtera Allah. Jadi tadi berdamai dengan Allah, sekarang memiliki damai sejahtera Allah. Apa itu damai sejahtera Allah? Atau peace of God. Pada waktu Yesus Kristus, pada malam di kamar atas dia bersama dengan murid-muridnya, makan malam terakhir sebelum dia akan menuju kepada kayu salib. Pada waktu itu ia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus memberikan kita damai sejahteranya. Ini damai sejahtera yang membuat Yesus bisa tidur tenang sekalipun sedang ada dalam gelombang besar yang akan menenggelamkan kapal di mana dia tidur. Damai sejahtera ini adalah ketenangan yang ia miliki ketika Pilatus menginterogasi dia, sampai Pilatus sendiri ketakutan. Dia begitu nervous ketika Yesus diinterogasi oleh dia, dan Yesus begitu tenang. Apa yang membuat Yesus tenang? Apakah sugesti diri? Bukan. Damai sejahtera yang dia miliki itu, yang berasal dari sorga dan sanggup mengatasi seluruh kesulitan yang ada di sekeliling kita. Dan damai sejahtera itulah yang diberikan kepada orang yang menerima Yesus Kristus. Konsep damai yang Yesus berikan ini sebenarnya datang dari kata shalom, yang artinya di dalam bahasa Ibrani utuh, lengkap, tenang, tertib, sejahtera. Nah, saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia ketika menerjemahkan kata shalom. Bukan cuma damai, tapi damai sejahtera. Karena sebenarnya ini adalah dua kata yang berbeda. Satu peace, yang satu well-being, sejahtera. Jadi damai sejahtera ini dua kekuatan yang disatukan dalam konsep shalom. Ini luar biasa sekali nih. Ini satu pemikiran yang saya bersyukur dengan bahasa Indonesia kita bahwa ini diterjemahkan benar dan komplit. Damai sejahtera. Ini ibarat barisan tentara, ini ada lapisan. Ada damai dan ada sejahtera. Ini berlapis. Sehingga musuh nggak gampang menyerang kita. Musuh nggak gampang mendesak kita. Ini seperti satu benteng yang kokoh untuk melindungi setiap orang yang setia kepada Yesus Kristus. Damai sejahtera. Damai dan sejahtera yang melampaui segala kemampuan akal dan pikiran kita. Sebagaimana yang sekarang ini, kalau kita sudah berdamai dengan Allah dan kemudian menancapkan kaki kita ke dalam di atas damai sejahtera Allah, maka kita akan tumbuh menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang kuat dalam pertempuran rohani. Ini luar biasa sekali. Seperti keadaan kita sekarang ini. Tidak ada jalan. Sepertinya semuanya usaha manusia yang terbaik sekalipun bisa membuat orang itu tetap kehilangan nyawa karena pandemik ini. Hanya ada satu yang bisa membuat kita teguh, tekun, dan tetap tabah sampai pada akhir melewati pandemik ini, yaitu damai sejahtera Allah. Apapun siasat yang berusaha dilemparkan oleh musuh kepada kita, tidak akan menyurutkan kita dan tidak akan mengendorkan pertahanan kita. Sebaliknya, kita bisa berdiri teguh, bertahan hingga akhir dari pertempuran ini. Dan kita mempertahankan iman kita sesudah seluruhnya ini masih tetap berdiri dan mengasihi Yesus dan memuliakan Yesus. Tetapi tragisnya, kita yang sudah berdamai dengan Allah, yang dibenarkan karena iman, sering sekali justru kehilangan damai sejahtera Allah ini. Kenapa? Ketidaktaatan, pemberontakan, mengabaikan perintah Tuhan, tidak bersedia bayar harga,
untuk mempertahankan relasi yang benar dengan Tuhan, alasan kita kehilangan damai sejahtera Allah. Sehingga ketika keadaan sulit datang, kita berubah menjadi panik, kita berubah menjadi takut. Akhirnya kita ini jadi beban kepada orang-orang percaya lainnya. Yang harusnya kita jadi berkat, sekarang kita justru membebani saudara-saudara seiman kita yang lain. Harusnya kita bisa bertumbuh, sudah waktunya kita menjadi orang dewasa. Kita terus jadi kanak-kanak yang hanya dikasih susu, yang hanya dikasih makanan lunak. Justru harusnya kita berdiri dan maju, berbaris, dan memberitakan Injil. Harusnya kita menjadi pembawa kabar baik. Tapi akhirnya karena kita nggak mampu berdiri, bertahan, dan akhirnya diserang terus-menerus, kita justru jadi beban. Kita terus-terus terluka, gampang kepahitan, gampang tersinggung, dan tidak mudah untuk kemudian bangkit kembali. Kalau sudah begini, apa jalan keluarnya, Pak? Buka jalur komunikasimu kembali dengan Allah. Karena itulah caranya kita mendapatkan damai sejahtera untuk memenuhi segala akal dan pikiran kita. Paulus menasihatkan ini kepada jemaat di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat kita mau kembali memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, memiliki keintiman dalam doa, hadiratnya, memiliki kembali kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita akan siap kembali bertempur. Haleluya. Apakah kaki-kaki Anda pada saat ini sudah tertancap di dalam Injil Kristus dan di dalam damai sejahtera Kristus? Bapa di surga, aku bersyukur telah berdamai dengan Engkau. Tolonglah aku senantiasa berdiri kokoh di dalam damai sejahtera Kristus, sehingga aku menjadi tenang dan sanggup menghadapi keadaan yang tidak menentu di sekitarku pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.